Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Saptri Masudi dari kelas MN20F. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai Balanced Scorecard dari mata kuliah Akuntansi Manajemen oleh dosen Bapak Dr. Anas Gustian Juanda. Kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Balanced Scorecard. Adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi, dan harus menembus setidaknya 4 aspek, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau bisa disebut dengan strategi manajemen. Balanced Scorecard dikembangkan oleh Dr. Anas Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Kemudian Balanced Scorecard berkaitan dengan manajemen strategi. Dalam manajemen strategi konvensional terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, analisis lingkungan strategi untuk mendapatkan big picture dari lingkungan strategi yang ada yang akan dihadapi. Yang kedua itu formulasi strategi. Ini tahapan di mana strategi tersebut dibuat dan dihasilkan untuk menghadapi tantangan perusahaan ke depannya. Yang ketiga yaitu eksekusi strategi yang telah dihasilkan oleh tahap kedua tadi. Masalah mulai muncul pada eksekusi tahap ketiga, karena strategi yang dihasilkan pada tahap kedua masih bersifat general dan multitafsir, sehingga antara karyawan yang satu dengan yang lainnya bisa memiliki penafsiran yang berbeda, terutama terhadap satu atau lebih strategi. Belum lagi ada karyawan yang perannya sangat kecil, bahkan tidak mendukung dalam kesuksesan strategi tersebut. Yang keempat yaitu pemetaan strategi. Tujuan dari pemetaan itu untuk menutupi segala kekurangan yang terdapat dalam eksekusi strategi, menerjemahkan strategi perusahaan yang sudah diformulasikan terdiri dari lebih definisi agar para karyawan yang satu dengan yang lainnya memiliki satu pemahaman yang sama mengenai strategi perusahaan, serta juga berbagai serta untuk peran terhadap karyawan dan mendukung strategi perusahaan sebelum strategi tersebut dieksekusi atau diimplementasikan. Yang kelima, yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Inilah tahap terakhir dari manajemen strategi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.